Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabat, saudara-saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur, tidak henti-hentinya bersyukur, karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti kepada kita. Kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan, serta yang paling penting nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-6 dari babun fil yaqini wat tawakkul. Bab yang menjelaskan tentang keyakinan dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, hadis yang ke-6. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah ridho kepada sahabat Umar bin Al-Khattab. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi." Lau annakum, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayra. La razaqakum, sungguh Dia Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Dia telah memberi rezeki kepada burung. Tahutu khimasan, pagi hari burung itu dalam keadaan lapar, wataruhu bitanan, dan sore hari dalam keadaan kenyang. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sahabat iman rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita banyak hal, khususnya tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah SWT. Lebih khusus lagi, keyakinan dan tawakal dalam urusan rezeki dari Allah SWT. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah SWT menegaskan kepada kita semua dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan adapun semua binatang melata di muka bumi ini, atas Allah lah rezekinya. Maka untuk itu penting bagi kita untuk selalu yakin bahwa rezeki kita ini pasti dijamin oleh Allah SWT. Bertawakal kepada Allah SWT. Dan dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, seandainya kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu lapar di pagi hari dan kenyang di sore hari. Mari kita perhatikan bahwa ternyata dalam hadis yang mulia ini, yang namanya tawakal itu
bukan lalu meninggalkan ikhtiar. Yang namanya tawakal itu bukan lalu meninggalkan usaha. Bahkan justru tawakal yang benar itu adalah dengan usaha maksimal, ikhtiar sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Kita perhatikan bagaimana Allah SWT memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu, saudara-saudara sekalian, burung itu selalu keluar setiap hari. Dan burung itu dia tidak tahu di mana rezekinya. Yang penting dia keluar. Di mana ada tempat yang rimbun, yang kira-kira banyak rezeki di situ, maka burung itu menuju ke sana. Maka kita perhatikan seekor burung, dia yakin akan rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha maksimal, meskipun akhirnya kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai melupakan rukun tawakal. Bahwa rukun tawakal itu yang pertama harus berusaha maksimal sebatas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman rahimakumullah, kita perhatikan juga burung ini. Burung ini selalu bangun pagi. Bahkan lebih pagi dari bangunnya manusia pada umumnya. Kecuali orang-orang yang Allah SWT jaga dengan sholat malam dan sholat subuh berjamaah. Orang-orang ini insya Allah bangun pagi. Dan satu hal lagi, burung ini ketika dia bangun, dia tidak diam. Dia bertasbih kepada Allah SWT dengan kicauannya. Jangan dikira lalu kemudian burung ini hanya berkicau tanpa makna. Burung ini bertasbih kepada Allah SWT. Berzikir kepada Allah SWT. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan burung ini bertasbih dengan caranya masing-masing. Bertasbih dengan kicauannya masing-masing. Kemudian burung ini dia akan berdiri dulu sebelum dia terbang. Berdiri dulu sebelum dia terbang. Apa maknanya ini? Menyiapkan segala sesuatunya. Demikian juga kita ketika kita hendak mencari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyiapkan fisik, menyiapkan mental, menyiapkan pikiran. Baru kemudian burung ini terbang. Sahabat iman rahimakumullah. Lalu kemudian burung ini selalu pulang. Dan pulangnya waktu sore, tidak sampai malam. Artinya apa? Burung ini memiliki jam kerja yang pasti. Pagi keluar, sore pulang. Dan sabda Rasulullah SAW, burung ini kembali sore dalam keadaan kenyang. Bahkan ada lagi yang perlu kita perhatikan. Burung ini selalu membawa rezeki kalau dia memiliki tanggungan di sarang. Kalau dia punya anak, maka sebagai induk dia akan memberikan makan anaknya itu. Burung adalah sosok yang bertanggung jawab. Jadi yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma rezeki si burung, tetapi juga rezeki yang ada dalam tanggungan si burung yang dia belum bisa terbang karena masih kecil. Sahabat iman rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, jangan lalu kita mengartikan yang namanya tawakal itu sebagai kemalasan. Tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Tapi kita berusaha maksimal, tapi kemudian kita pasrahkan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya sampai akhirnya kita
dipanggilnya dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.